Satu yang paling penting adalah produknya sendiri gitu. Kalau produknya baik, konsumen itu suka, ya dia pasti akan puas. Yang kedua, servis gitu. Saat kita sudah ngasih produknya baik, produknya memuaskan, tapi kalau servisnya itu nggak baik, ya orang juga akan pergi gitu. Jadi dua hal tersebut nggak bisa dipisahkan. Yang ketiga adalah kita harus tahu segmen pasarnya gitu. Seperti yang di sini saya segmen pasarnya ya semua orang gitu, semua kalangan, mau dari ABC, mau dari penghasilan berapapun, ya dia bisa ke sini gitu. Itu, jadi itu segmennya. Ini air gula. Ini ya simple syrup. Simple syrupnya sudah ada resep rahasia lah ya, gitu. Yang bikin ini agak beda dari tetangga, gitu. Jadi kan sekarang es teh ini ada banyak, gitu, yang harganya serupa, gitu. Nah, kalau yang kita ini kita pakai bahan premium, jadi memang agak beda, gitu rasanya, gitu. Nah, kalau di tempat lain mungkin yang standar ya, kita pakai sirupnya yang ada di mana-mana. Jadi kalau kita pakai sirup itu sirup premium yang ada di Horeca ya, itu standar hotel, restoran, kafe gitu. Tapi harga kita masih bisa main di harga yang sama seperti kompetitor lain yang serupa gitu. Jadi kita nggak main di harga resto atau kafe gitu. Untuk lainnya hampir serupa ya gitu. Jadi memang terlihatnya hanya sedikit gitu ya. Jadi misalnya ini kan pakainya apel atau kiwi, itu biasanya nggak ada di kompetitor gitu. Nah, ini kenapa harus kita wish itu karena dia memang lebih kental ya gitu. Dan kita pastikan bahan baku semua itu halal gitu. Jadi bukan yang ecek-ecek lah gitu ya. Gitu. Simple ya? Simple aja gitu. Itu harganya berapa? Untuk yang original itu 4.000. 4.000 itu benar-benar es teh biasa gitu. Kalau yang rasa itu dari rasa apel, kiwi itu ada di 6.000 untuk es tehnya. Gitu. Usaha ini dari kapan ya? Usaha ini sebenarnya kita mulai dari 2 Juni. 2 Juni tapi efektif. Itu sebelumnya saya pakai franchise karena franchise-nya itu sendiri ternyata kurang kooperatif ya gitu. Akhirnya kita build, kita R&D sendiri sampai akhirnya muncullah brand ini Es Teh Kedai. Saat ini baru satu lokasi ini sendiri ya hanya ada di sini gitu. Jadi nanti saat sudah berkembang baru kita ke tempat lain. Biasanya sehari berapa cup tuh yang keluar? Sehari minimal 100 kita ini gitu. Kalau di hari-hari weekend dari Jumat, Sabtu, Minggu kita ya Jumat itu minimal 1.000 itu. Lalu Sabtu, Minggu ya 200 lah itu minimal, seperti itu. Ini dari inspirasi dari mana? Inspirasi sebenarnya karena ini aja ya, karena apa istilahnya ya, iseng aja ya gitu. Es teh itu kan hampir semua orang suka gitu, di mana-mana ada gitu. Tapi yang akan berbeda gitu adalah kita satu packaging, dua rasa seperti itu. Lalu yang ketiga ya, ini kita buat fresh setiap hari gitu. Jadi kita selalu buat dalam batch kecil. Jadi satu hari itu kita bisa masak antara 3 sampai 4 kali lah gitu untuk akomodir 100 cup. Seperti itu. 4.000 memang kita pakai margin tipis ya gitu. Jadi yang penting kan apa ya? Semangatnya adalah kita ada yang apa? Rasanya premium gitu, dan itu bisa dinikmati di semua kalangan gitu, nggak cuma bawah. Dari mau atas, tengah, menengah sampai ke bawah ya semua bisa menikmati dengan range harga segini gitu. Untuk di sini buka dari jam berapa? Kalau kita buka itu dari jam 9 gitu sampai 9 pagi sampai jam 8 malam
Gitu. Lokasi jualannya? Lokasi jualan kita cuma ada di Jalan Jati Mulia sini, kita di dekat Pasar Pucung. Orang mungkin taunya Depo Baja karena sudah bertahun-tahun ada di sini gitu. Gitu. Untuk yang es teh kedai ini itu baru di bulan Juli lah gitu. Itu efektif brandnya ini. Sebelumnya di Juni itu kita pakai brand lain, brand franchise seperti itu. Untuk target kedepannya rencana apa tuh? Target ke depan, at least kita R&D-nya harus lebih bagus ya. Itu yang pertama gitu. Jadi kita nggak mau cuma sekedar kita jual dapat untung lalu udah gitu. Tapi satu R&D-nya harus jalan. Yang kedua ini bisa menyentuh lebih banyak konsumen gitu. Jadi konsumen bisa lebih mengenal brand, jadi brand awareness-nya dapat sehingga kita bisa bangun brand loyalty gitu. Loyalitas customer bisa terus-menerus ke sini. Saat itu sudah terbentuk, barulah kita mungkin akan expand gitu ke lokasi lain. Gitu. Itu yang paling penting. Untuk sekarang penjualan ada sistem online? Sistem online kita paling pakainya ojol ya. Kita bukanya di GoFood gitu. Di Grab sebenarnya tadinya mau dibuka, tapi kita lihat dari kapasitas produksi dan lain-lain, lebih baik kita mungkin fokus di satu dulu seperti itu. Bang, gimana caranya biar konsumen atau pelanggan puas terhadap pelayanan kita? Satu yang paling penting adalah produknya sendiri gitu. Kalau produknya baik, konsumen itu suka, ya dia pasti akan puas. Yang kedua, servis gitu. Saat kita sudah ngasih produknya baik, produknya memuaskan, tapi kalau servisnya itu nggak baik, ya orang juga akan pergi gitu. Jadi dua hal tersebut nggak bisa dipisahkan. Yang ketiga adalah kita harus tahu segmen pasarnya gitu. Seperti yang di sini saya segmen pasarnya ya semua orang gitu, semua kalangan, mau dari ABC, mau dari penghasilan berapapun, ya dia bisa ke sini gitu. Itu. Jadi itu segmennya. Hal yang membuat abang semangat apa tuh? Yang bikin semangat, orang datang beli minum dan dia datang lagi, itu udah bikin semangat sebenarnya gitu. Tuh. Ada gak doa amalan yang abang baca sebelum buka usaha ini? Doa pasti ada lah ya gitu. Doa, entah doa dari keluarga, doa pribadi gitu, itu pasti ada gitu. Karena ya tanpa doa ya semuanya kurang lah ya gitu. Jadi doa lah yang melancarkan semuanya lah.